Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti biasa, sebelum kita ke tutorialnya, saya berdoa dulu untuk semua subscriber, kawan-kawan subscriber. Untuk teman-teman subscriber, dimanapun Anda berada, saya doakan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, amin. Dan tentunya dimudahkan segala urusannya. Oke, terus berlama-lama lagi di video kali ini, kita kedatangan satu unit Yamaha Mio M3. Ini kendalanya ketika kita menggunakan electric startnya atau starter tangannya. Ini ya, kita gunakan electric startnya tidak bisa hidup untuk mesinnya teman-teman ya. Namun ketika kita engkol, mesinnya bisa hidup ya. Sangat-sangat gampang sekali ya, sangat enteng ya teman-teman ya. Tinggal satu kali singgung, mesinnya bisa hidup ya teman-teman ya. Untuk kita melakukan kita sela ya, atau kita engkol ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita gunakan electric startnya atau starter tangannya, bisa memutar tapi tidak bisa hidup untuk mesinnya teman-teman ya. Untuk akinya bagus ya. Untuk akinya bagus, tidak bermasalah. Namun apa saja yang bermasalah, kita coba cek terlebih dahulu untuk mesinnya teman-teman ya. Kita hidupkan dulu. Apakah ini bisa hidup untuk starter tangannya atau double startnya atau tidak ya. Kemudian kita engkol ya untuk kita mengetahui apa saja yang bermasalah ya teman-teman ya. Oke, kita on kan dulu untuk kunci kontaknya. Di sini untuk aki normal ya. Kita cek klaksonnya ya. Normal ya, akinya kuat ya teman-teman ya. Tapi ketika kita lakukan starter tangan atau kita pencet electric startnya, nggak bisa hidup ya teman-teman ya. Saya coba engkol. Satu kali pancal langsung bunyi ya teman-teman ya. Satu kali pancal langsung bunyi untuk engkolnya. Tidak untuk mesin tidak bermasalah ya. Tadi ketika saya coba electric startnya, dengarkan. Sangat-sangat loyo sekali ya teman-teman ya. Seperti ada kebocoran kompresi ya teman-teman ya. Namun tidak ada kebocoran kompresi di sini, dikarenakan ketika kita engkol mesinnya sehat ya, mesinnya hidup ya teman-teman ya, tidak ada masalah ya. Oke, saya engkol kembali agar lebih jelas. Ya teman-teman. Satu kali pancal langsung hidup mesinnya ya teman-teman ya. Kita matikan dulu. Lalu apa yang bermasalah ya? Untuk masalahnya di sini di bagian dinamo startnya teman-teman ya. Di bagian dinamo startnya ini ya. Di bagian dinamonya ini bisa arangnya habis dan bisa juga angkirnya kotor ya teman-teman ya. Sudah kotor atau arangnya habis ya teman-teman ya. Ada dua kemungkinan ya. Untuk mengetahuinya kita coba bongkar untuk dinamonya. Lalu kalau arangnya habis kita ganti arangnya. Kalau arangnya masih ada, kita bersihkan saja angkirnya teman-teman ya. Bisa jadi mungkin kalau angkirnya kotor, setrum tidak lancar ya. Sehingga tendangannya kurang ya teman-teman ya. Jadi berkurang ya. Oke, kita coba copot dulu untuk dinamo startnya. Untuk membuka dinamo start, untuk mencopot dinamo start, pertama-tama kita copot dulu untuk baut filter udaranya ya teman-teman ya, baut saringan udara sebelah menyebelah. Di sini dengan di sebelah kita buka ya teman-teman ya. Oke, ini kita buka. Untuk melepas dinamo start, buka dulu baut saringan udara ya teman-teman ya, agar kita bisa geser ke atas ya, agar lebih gampang ketika kita melakukan pembongkaran di bagian dinamo start ya teman-teman ya. Nih, sudah terbuka. Kita ke sebelah lagi.
tinggal kita sambungkan, pasangkan kunci L seperti ini. Kita sambung ya, kunci L yang di custom ini ya, kunci L yang di custom dari mata obeng ketok. Tapi jangan menggunakan kunci 10 ya, tadi untuk baut 10 ya teman-teman ya. Kita copot. Kita ganti dengan kunci 8 ya teman-teman. Dikarenakan, kenapa saya gunakan kunci 8? Dikarenakan mata obeng ketok ini dia pas di kunci 8 ya teman-teman ya, seperti ini ya. Lalu kita sambungkan di impactnya. Oke, tinggal kita buka baut L nya teman-teman ya. Oke, ini teman-teman, di sini ada 2 ya untuk bautnya teman-teman ya. Ada sedikit kesulitan ya teman-teman. Oke, ini untuk bautnya. Untuk prosesnya cepat ya teman-teman ya, untuk melepas bautnya ya. Tinggal kita keluarkan dinamo startnya. Tinggal kita cabut saja seperti ini ya teman-teman. Oke, kita buka lagi satu baut C10 di bagian di sebelah kiri ya teman-teman ya. Agar lebih gampang. Dicopot-copot dulu untuk baut filter udaranya teman-teman ya. Agar lebih gampang untuk kita mengangkat seperti ini. Oke, ini sudah terlepas. Hasilnya tertinggal ya. Ambil dulu. Oke, hasilnya. Sebelum kita bongkar, kita cek dulu untuk putarannya teman-teman ya. Coba di on kan, lalu dicoba electric startnya. Mohon maaf untuk kabel mainnya. Coba. Coba. Ini kotor ya bautnya teman-teman ya, sehingga tidak mau memutar ya. Saya gesek dulu, debu-debunya terlepas ya. Oke, coba tekan. Coba tekan lagi, lepas, tekan, lepas, tekan, tekan. Putarannya agak sedikit melambat ya teman-teman ya, sehingga tidak bisa memutar di bagian mesin ini teman-teman ya, tidak bisa menghidupkan mesin ya. Kita copot dulu, kita cek apakah angkernya yang kotor atau arang dinamonya atau kol dinamo yang habis ya teman-teman ya. Kita cek. Kita copot dulu untuk kabel plusnya.
mundurkan. Oke, untuk dinamonya. Sebelum kita ke pembongkaran, untuk teman-teman pemula mungkin agak sedikit kebingungan nanti. Jangan sampai setelah pembongkaran lalu pemasangan tidak diperhatikan untuk titik topnya teman-teman ya. Untuk titik topnya ini ya. Di sini ada tonjolan dan coakan ya. Ini ada tonjolan dan coakan, bisa dilihat. Ini paskan saja ini ya teman-teman ya. Ini ada titik top. Ketika ini diputar balikan tidak mengenai top, maka putaran dinamo ini akan putar terbalik ya, putar atrek ya teman-teman ya. Bukan lagi putar maju tapi putar terbalik ya teman-teman ya. Kita buka dulu untuk bautnya. Untuk membuka baut di sini kita menggunakan kunci 7 ya teman-teman ya. Ini kunci 7 untuk baut dinamo. Menggunakan kunci 7 ya teman-teman ya. Tinggal kita sambungkan seperti ini, lalu kemudian kita jepit menggunakan tang ya. Oke, seperti ini, lalu seperti ini ya. Oke, sangat-sangat gampang sekali ya teman-teman ya. Oke, sudah terbuka, kita lepaskan, lalu kita putar secara manual ya. Oke, bautnya. Ya. Di sini untuk membuka kita tahan gearnya teman-teman ya. As gearnya kita tahan seperti ini. Lalu kita copot yang bagian mangkonya ya teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Untuk topnya, saya ulangi, ini topnya ya. Di sini ada coakan dan tonjolan ya. Sesuaikan, sejajarkan dengan ini ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman kebingungan, tidak bisa menandai top ini, bisa teman-teman mengambil obeng min. Tinggal teman-teman goreskan di sini ya. Goreskan saja, tak seperti ini. Tinggal digaris seperti ini ya. Garis, dikasih kode seperti ini ya teman-teman ya. Agar teman-teman pemula tidak kebingungan mencari titik top ya. Kita garis seperti ini teman-teman. Tinggal ditandai di garisnya. Ketika pemasangan tidak akan salah ya teman-teman ya. Namun di sini ada dari pabrikan sudah disiapkan titik top ya, agar teman-teman agar kita tidak bisa salah pasang ya untuk pemasangan ya teman-teman ya. Lalu kalau ketika salah pasang, efeknya apa? Untuk efeknya ini ya teman-teman ya. Ketika kita tidak pas di titik topnya, kita putar seperti ini. Seperti ini ya. Ini titiknya di tempat lain, tidak top. Maka putarannya akan terbalik ya teman-teman ya. Putarannya akan terbalik, yang tadinya putar maju. Kalau titik top ketemu, maka dia akan putar atrek ya, seperti ini ya. Oke. Dia akan terbalik ya untuk putarannya, untuk efeknya. Jadi untuk pasnya seperti ini ya teman-teman. Sini ada tonjolan besar dan ada coakan ya. Paskan seperti ini ya teman-teman. Oke, tinggal kita copot mangkonya, tahan asnya. As gear ini tahan seperti ini. Jangan sampai ikut semua. Lalu copot seperti ini ya. Ini ya teman-teman, ini sudah sangat-sangat kotor sekali ya teman-teman. Ini kotorannya banyak sekali. Ini sisa-sisa arang ya teman-teman. Ya, ini tinggal kita semprot menggunakan angin kompresor. Lalu kita coba cek arangnya teman-teman ya, apakah arangnya masih ada atau tidak ya. Tadi untuk prediksinya bisa arangnya habis
dan bisa juga angkernya yang kotor ya teman-teman ya. Oke, kita coba cabut, cepot. Untuk pengerjaan penggantian kol dinamo agak sedikit lambat ya teman-teman ya, dikarenakan pemasangannya agak sedikit rumit ya teman-teman. Ada sedikit karat ya. Kita bersihkan ya teman-teman. Ini ya. Di sini ada karat sehingga dia agak susah untuk keluar ya teman-teman ya. Di bagian as. Kenapa susah dicabut? Karena sedikit berkarat ya teman-teman ya. Ini berkarat. Benar saja teman-teman, untuk kendalanya di sini arangnya habis ya teman-teman ya, atau kolnya habis ya. Ini ya. Ini sudah termakan dengan kabelnya teman-teman ya. Ini sudah habis. Sehingga putarannya melemah ya teman-teman. Ini habis ya. Oke, kita fokuskan ini kabelnya hampir putus ya. Ini sudah hampir putus ya teman-teman ya. Untuk perkabelannya hampir putus dikarenakan arangnya sudah habis ya teman-teman, sudah menipis sekali ya teman-teman ya. Oke, kita akan ganti dengan yang baru. Coba ambil lubang. Copot dulu. Ya teman-teman. Untuk penggantian kol dinamo bisa kita potong saja teman-teman agar lebih gampang ya. Kebetulan di bengkel saya solder saya habis ya teman-teman ya. Timah solder saya habis karena di sini jauh dengan kota. Ini di pedesaan sehingga kita potong saja. Untuk kepala arangnya kita potong lalu kita sambung dengan arang yang baru ya teman-teman ya. Nanti saya akan videokan penyambungannya ya. Tapi pastikan untuk penyambungannya jangan sampai kendor ya. Oke, kita pasang dulu yang satu ya, yang gampang ya teman-teman ya. Ini pastikan untuk penggantian kol yang original ya teman-teman ya. Sekali lagi saya akan menggunakan solder, saya akan sambung saja. Dikarenakan pemilik motornya sudah buru-buru mau memakainya untuk mengoperasikannya teman-teman ya. Oke. Ini teman-teman, yang pertama kita pasang dulu yang ini. Mohon maaf kalau kameranya kurang fokus ya. Kita pasang saja untuk baut arangnya atau baut kolnya kita pakai yang lama, karena yang lama ini lebih bagus ya teman-teman ya. Sebenarnya sama-sama bagus tapi yang lama agak sedikit ya bagus ya, karena bawaan motor ya teman-teman ya. Pastikan harus kencang ya, kuat ya untuk pengunciannya teman-teman. Coba ambil gunting. Kita potong saja untuk sisa arangnya, potong gunting lain. Tinggal sisa kabelnya teman-teman ya, yang paling besar gunting itu. Tinggal sisa kabelnya. Di sini yang sifatnya darurat ya teman-teman ya, tidak ada solder ya. Ini hanya yang sifatnya darurat karena tidak adanya solder, timah solder, karena jauh dari perkotaan. Jadi pemilik motornya bilang diganti saja, disambungkan saja seperti ini ya. Saya sarankan disambung seperti ini untuk keawetannya awet ya teman-teman ya.
Tapi alangkah baiknya atau alangkah bagusnya disolder ya teman-teman. Tinggal kita ambil arang yang ini, arang yang baru, lalu kita potong di kabelnya teman-teman ya. Kita potong seperti ini, lalu kita sambungkan. Untuk penyambungannya harus kuat ya teman-teman. Harus benar-benar kuat, nanti terjadi lepas. Tapi ini sudah banyak saya gunakan, tidak pernah lepas ya teman-teman ya. Sampai habis arangnya, untuk penyambungannya, untuk sambungannya tidak lepas ya. Oke, seperti ini. Tinggal kita sambungkan. Kita sambung dua bagian ya teman-teman ya, agar benar-benar kuat untuk penyambungannya. Kita menggunakan tang, kita putar menggunakan tang agar benar-benar kuat ya. Pastikan harus kuat. Tinggal kita rapikan ya teman-teman. Ini sudah kuat. Untuk angkernya kotor ya, kita amplas seperti ini. Gunakan amplas halus ya teman-teman. Ini kotor. Oke, kita bersihkan dulu untuk angkernya. Sekali lagi gunakan amplas halus agar kalau kita gunakan amplas kasar ini akan tajam ya, sehingga arang tidak akan awet ya teman-teman ya. Untuk arangnya tidak akan awet kalau amplas kasar ya. Kita pakai amplas halus ya. Untuk arangnya lebih supaya arangnya awet, kita haluskan untuk angkernya teman-teman ya. Ini sudah bersih. Kemudian tadi susah dibuka ya teman-teman, dikarenakan di sini ada banyak karat ya teman-teman. Ini kita bersihkan. Jangan di bagian sini ya teman-teman ya, jangan bersihkan di bagian yang bersih ya. Dikarenakan ini bisa terjadi kebocoran ketika ini kita amplas ya, di bagian seal ya teman-teman ya. Di sini ada seal ya. Ini ada seal. Ketika kita amplas di bagian bawah sini yang bersih ini, maka akan terjadi kebocoran ya. Oli bisa masuk di ruang dinamo ya teman-teman ya. Kita bersihkan saja bagian atasnya, bagian yang berkarat, bagian di bearing ya teman-teman ya. Di sini ada bearing. Kita bersihkan bagian sini agar kita masukkan lebih gampang ya, tidak seret. Jam belakang. Oke, untuk ini sudah bersih. Coba kita cek saja teman-teman ya. Kita belum pemasangan ya, kita ada sedikit longgar karena kan tadi karat ya. Kita semprot dulu untuk kita bersihkan dulu ya. Oke, kita bersihkan untuk bagian dalam magnetnya. Ini udah bersih ya. Tinggal kita semprot. Lalu di bagian sini ya teman-teman ya, di bagian rumah arangnya. Oke,
bersih, lalu angkernya. Sekarang kita pasang ya. Kita cek lagi untuk sambungannya apakah sudah benar-benar kuat. Untuk kabelnya jangan sampai menyentuh, kalau menyentuh masa tidak apa-apa ya. Tapi untuk menyentuh positif tidak bisa ya. Nanti terjadi konslet. Kalau menyentuh masa tidak masalah ya. Kita pasangkan pernya. Pertama-tama kita masukkan pernya seperti ini. Maaf agak sedikit kurang fokus ya untuk kameranya ya teman-teman ya. Tinggal kita masukkan coilnya. Tinggal kita masukkan asnya seperti ini. Dan ya, oke, pastikan lalu tekan ya. Oke, ini sudah masuk ya. Pastikan jangan menyentuh anu ya. Kalau menyentuh body atau masa enggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, kita cek dulu apakah ini sudah mantap. Kita atur sambungannya tadi agar lebih rapi ya. Pastikan untuk coilnya menyentuh angkernya teman-teman ya. Pastikan coilnya arangnya ini menyentuh angker ya, agar tidak terjadi masalah ketika kita pasangnya. Cek benar-benar menyentuh angker ya. Oke, tinggal kita pasangkan untuk mangkoknya. Untuk pemasangan mangkoknya di sini ada, saya ulang agar lebih jelas. Di sini ada tonjolan, lalu di sini ada coakan ya. Paskan tonjolan dan coakan seperti ini ya, seperti tadi ya teman-teman ya. Oke. Masukkan. Oke, sudah terpasang. Di sini ada titik top, paskan saja seperti ini. Kalau teman-teman masih ragu, bisa di kode di sini, di garis seperti ini, agar ketika pemasangan tidak meleset. Untuk topnya teman-teman ya. Untuk tutup topnya seperti ini ya. Tinggal kita pasang bautnya. Pastikan untuk penguncian bautnya harus benar-benar kuat agar tidak terjadi lepas ya. Oke, ini sudah terpasang. Untuk dinamo startnya, untuk bautnya aman. Di sini sekali lagi saya ulang, di sini ada tonjolan dan ada coakan. Paskan seperti ini, luruskan. Ini titik topnya teman-teman ya. Ketika titik top tidak sesuai di tempatnya, maka perputaran dinamonya akan terbalik ya teman-teman ya. Bukan lagi putar maju, maka putar attack ya teman-teman ya. Setelah sudah terkunci seperti ini, pastikan untuk asnya bergerak bebas seperti ini ya teman-teman ya. Pastikan bergerak bebas, tidak ada yang menghambat. Oke,
kita pasang untuk kabel flashnya. Ini ada kabel flashnya, kabel warna merah strip putih ya. Pastikan untuk penguncian kabel flash, kabel merah harus benar-benar kuat ya, agar setrum tidak terputus-putus. Oke, kita cek dulu untuk perputarannya. Coba kunci kontak di on kan, lalu kita jumper seperti ini ya. Oke, tes. Oke, ini sudah kuat ya teman-teman ya. Coba lihat. Terlihat? Bisa teman-teman lihat? Coba. Matikan lagi. Tekan. Ini bisa dipastikan sudah bisa memutar mesin ya, sudah bisa menghidupkan mesin, dikarenakan tadi kita sudah menggantikan melakukan penggantian arang atau kol dinamo startnya teman-teman ya. Tinggal kita pasang. Kita tutup dulu untuk kabel flashnya agar tidak dimasuki debu dan kotoran-kotoran lainnya. Oke, ini sudah terpasang ya. Jangan lupa kabel groundnya atau masanya dipasang di sini ya teman-teman ya. Seperti ini ya, posisikan seperti ini ya. Oke, tinggal kita pasang bautnya. Lalu kita coba hidupkan mesinnya teman-teman ya. Coba impact. Cabut kunci spool. Ini kunci customan tadi. Sudah custom kunci, kita potong kunci T. Masukkan seperti ini. Ya. Lalu kita pasang terlebih dahulu untuk dinamo ya teman-teman ya. Masanya pasang seperti ini. Angkat filter udaranya agar lebih gampang ketika kita memasukkan dinamo ya teman-teman ya. Jangan lupa kabel groundnya. Oke, tinggal kita pasang baut yang satu. Pastikan harus kencang ya. Kalau teman-teman ragu menggunakan penguncian menggunakan impact, bisa teman-teman menggunakan penguncian secara manual seperti ini, menggunakan kunci T. Cek untuk pengecekan agar benar-benar kencang atau kuat pengunciannya teman-teman ya. Ini sudah kuat ya. Oke, sudah aman. Tinggal kita pasang baut box filter udaranya teman-teman ya.
sebelum kita pasang bautnya, kita cek dulu untuk mesinnya teman-teman ya. Kita coba cek hidupkan. Oke, kita hidupkan untuk mesinnya. Kita on-kan dulu untuk kunci kontaknya, bisa teman-teman lihat. Lalu kita tekan electric startnya atau starter tangannya. Dengan sekali pencet sudah hidup untuk mesinnya, dikarenakan coilnya sudah kita lakukan penggantian dengan yang baru ya. Oke, kita matikan lagi, kita coba sekali lagi. Ini sangat enteng sekali ya teman-teman ya. Kita matikan lagi, kita coba sekali lagi. Biasanya untuk percobaan sampai 3 kali ya teman-teman ya, agar lebih pasti untuk hasilnya teman-teman ya. Oke, ya. Ini sudah normal kembali ya. Sekarang kita pasang baut filter udaranya teman-teman ya. Oke, untuk filter udara sudah terpasang. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat selanjutnya ya. Dan bagikan ke teman-teman kalian agar video ini lebih berkembang dan sebagai penyemangat untuk saya membuat konten-konten dan video-video terbaru yang tentunya bermanfaat ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.